Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Vito Aristiawan, Gina Mutawakil, Elsa Salsabila, dan yang terakhir ada Anita Rulistiani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan media pembelajaran. Di sini yang pertama ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Yang pertama, proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik. Yang kedua, efisiensi belajar siswa dapat meningkat. Yang ketiga, membantu konsentrasi belajar pada siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai perkembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku itu dilandasi oleh suatu konsep bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari situlah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui indera terutama pada indera pandang dan dengar. Pada mulanya, media pembelajaran hanya dianggap sebagai alat bantu untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar atau teaching aid. Alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model grafis, atau benda nyata lainnya. Alat-alat bantu tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengalaman yang lebih konkret, memotivasi siswa, serta mempertinggi daya serap dan daya ingat siswa dalam belajar. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual yang digunakan pada pembelajaran itu dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan media audio visual. Berbagai macam pelaratan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan juga pendengaran untuk menghindari verbalisme yang mungkin terjadi jika hanya menggunakan alat bantu visual semata. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka dari itu, lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Usaha-usaha untuk membentuk pembelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dilakukan. Dalam usahanya itu, Edgar Dale membuat klasifikasi 12 tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai ke yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman. Pada tahun 1960 sampai 1965, orang-orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media pembelajaran yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Pada tahun 1965-70, pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media pembelajaran sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Pada saat ini, perkembangan dalam dunia teknologi, informasi, dan komunikasi membawa dampak dalam bidang pendidikan. Untuk dapat menyesuaikan adanya perkembangan dan perubahan tersebut, inovasi dalam pembelajaran diperlukan bagi guru untuk mengelola kelas. Guru dapat mengembangkan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Dewasa ini pada umumnya seluruh lapisan masyarakat terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, guru dalam mempersiapkan bahan pengajaran dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan teknologi sehingga dapat membawa pengaruh yang signifikan dalam belajar. Media pembelajaran yang digunakan lebih terarah pada perkembangan teknologi yang sering disebut dengan multimedia. Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran, sehingga bentuknya berupa perangkat keras seperti komputer, televisi,
proyektor, juga perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras tersebut. Jadi media pembelajaran itu tidak hanya berupa benda mati, tetapi benda hidup seperti manusia. Sebagai benda hidup, manusia dapat juga merupakan pesan yang dapat dipelajari. Jadi kesimpulannya, adanya pengaruh perkembangan teknologi yang terjadi dalam dunia pendidikan membuka peluang untuk memanfaatkan teknologi yang mendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Pemanfaatan perkembangan teknologi yang baik akan membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan. Dalam kegiatan belajar mengajar dapat memberi pengaruh positif dalam belajar bersama di kelas sehingga tujuan belajar akan tercapai dengan baik. Nah, cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami mengenai perkembangan media pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.